Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya, Dr. Gusrin. Bagaimana kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Setelah sebelumnya riuh kita dengan hati, pankreas, termasuk empedu ya dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengannya, kita stop dulu tuh di situ ya. Banyak yang ingin tahu dan belum tahu tentang konstipasi. Konstipasi bukannya sembelit dok, ya benar sembelit. Dan ini pun juga bisa saja normal terjadi pada kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi nggak ada salahnya dong kita tahu apa sih arti dari konstipasi dan apa juga obstipasi dan bagaimana sebenarnya cara menanganinya mulai dari bayi sampai kemudian orang dewasa. Oke, pada dasarnya konstipasi ini adalah berkurangnya BAB kita yang harusnya nih sehari minimal sekali. Itu bisa sampai seminggu ini cuman kurang dari 2 kali ya. Bisa jadi juga 7 hari itu cuman sekali. Itu yang disebut konstipasi. Nah, pada anak-anak kurang dari 1 tahun atau disebut bayi itu bisa terjadi kalau dalam seminggu ini 2-3 kali saja ya, atau lebih dari 2 hari itu sudah nggak bisa BAB, itu bisa disebut sembelit atau konstipasi. Nah, ini biasanya kita hanya bisa bilang itu konstipasi nih pada anak yang sudah MPASI ya. Kalau pada bayi yang belum diberi ASI, kalau ada pada bayi yang belum diberi MPASI atau dengan kata lain kurang dari 6 bulan, dia BAB-nya nggak beraturan, bisa 7 hari lebih dari itu tapi nggak rewel, nggak masalah, itu no problem. Apalagi bayinya ASI, itu nggak apa-apa, berarti terserap sempurna. So don't worry, be happy ya. Kadang ibu masih khawatir ya, ini kok nggak BAB nih sama 7 hari nih, tapi dia nggak rewel, itu nggak apa-apa. Nah, kalau sudah lebih dari 6 bulan dia nggak BAB nih padahal dia udah MPASI, nah itu yang perlu kita waspadai. Biasanya cirinya dari konstipasi atau sembelit ini adalah feses yang keluar keras, bentukannya lebih besar atau bahkan kecil-kecil tapi seperti kerikil gitu, keras gitu ya. Dan cenderung sakit ketika mengeluarkannya. Nah, penyebab dari sembelit ini apa aja sih ya? Yang pertama adalah dia kurang minum ya, atau kurang cairan yang masuk dalam tubuh, kemudian kurang serat juga, kemudian kurangnya gerak badan ya, terutama ini pada anak-anak ya dan lansia ya, itu kan jadi terbatas nih geraknya, jadi pasase atau pergerakan usus pun juga akan melambat ya. Maka itulah pentingnya gerak badan ya, untuk melancarkan juga pembuangan dari sampah dalam tubuh kita. Kalau saya jelaskan ke anak saya nih ya, kalau kan ada juga nih yang takut ya BAB, bahkan pada anak yang mulai toilet training ya, nih itu dia suka takut nih sama BAB dia. Anak saya yang pertama bahkan takut karena bentuknya seperti ular. Anak saya yang kedua lebih cenderung karena kotor nih di ini kotor keluar jadi lengket-lengket gitu nih, jadinya males untuk mengeluarkan. Nah, itulah yang perlu kita berikan pemahaman ya dan edukasi yang mungkin setiap ibu kan berbeda ya untuk toilet training ini. Dan kalau saya bilang ke anak saya bahwa kalau kita ini kan punya sampah ya. Kenapa kita punya sampah? Karena itu makan nih, sama halnya kalau kita makan ada sampah yang harus kita buang ya. Tubuh kita juga ternyata masih ada zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh sehingga harus dibuang nih. Nah, kalau kita dibiarkan menumpuk di situ, sama halnya kita menyimpan sampah di rumah ya, pasti bau, pasti akan membusuk, pasti akan menyebabkan adanya belatung sehingga kan jorok banget. Nah, sama sampah yang tertimbun dalam tubuh dalam bentuk feses ini, apabila tidak dikeluarkan, dia akan membatu di situ karena terus di reabsorpsi airnya, dia akan menjadi keras dan akan melukai jalur yang dia lewati ya, usus yang dia lewati. Juga dia akan menyebabkan mikroorganisme jadi berkembang biak di situ gitu, jadi bisa mudah menyebabkan infeksi seperti enteritis. Kebiasaan menahan BAB karena takut itu juga bisa menyebabkan sembelit atau konstipasi. Penyebab lainnya adalah efek samping obat, penyakit di saluran cerna ya, dan bisa juga karena psikis yang lain seperti rasa cemas atau sedih. Nah,
cemas atau sedih ini bisa juga direspon tubuh dengan hyperperistaltik, akhirnya diare. Tapi dalam sisi yang lain bisa menyebabkan konstipasi juga loh gitu. Apa efek samping lain dari konstipasi yang bisa diakibatkan ya? Tadi sudah saya sebutkan adanya enteritis mungkin, kemudian adanya perlukaan di saluran cerna. Ini juga bisa terjadi obstipasi ya. Obstipasi itu konstipasi yang jauh lebih parah. Bedanya ini sampai benar-benar nggak bisa BAB sama sekali, nggak bisa buang angin, perut buncit dan mengeras. Nah ini bahaya banget kalau nggak ditangani ya, karena bisa menyebabkan itu jadi skibala dan harus malah dioperasi karena menyebabkan ileus obstruktif namanya. Nah, terkait ileus nanti ya kita bahas tersendiri apa sih itu dan bagaimananya. Tindakan cekatannya apa? Nah, tindakan cekatan yang bisa kita lakukan pada penderita konstipasi adalah karena tadi penyebabnya adalah kurang minum, kurang serat, kurang gerak ya, kemudian adanya kecemasan atau kesedihan, kebiasaan menahan BAB, yaitu dieliminasi dulu tuh penyebabnya. Kira-kira yang mana? Misal kurang air, ya udah minum air putih banyak-banyak ya. Kurang serat, makan sayur yang banyak-banyak. Kurang buah, ya minum buah. Makan buah yang banyak-banyak, terutama buah yang bisa memudahkan kita untuk mengeluarkan BAB seperti pepaya, buah naga ya. Pada anak atau bayi yang dengan MPASI itu tentu perbanyak berilah ASI ya. Selain mengeliminasi penyebabnya dengan memberikan yang kurang-kurang tadi, termasuk kalau kurang gerak ya digerakin ya. Kalau pada bayi kan mereka belum bisa gerak dong, gimana caranya? Kita bisa membantunya dengan melakukan senam ya, dengan gerakan sepeda seperti kakinya itu digerak-gerakkan seperti naik sepeda seperti ini ya, kemudian ditekuk 1, 2 gitu. Karena toh dia juga belum bisa jalan ya, misalkan 6 bulan nih konstipasi kan belum bisa ngapa-ngapain selain dia belajar duduk ya, maka kita bisa melakukan bantuan untuk menggerakkan kakinya ya, agar ada respon untuk pergerakan usus juga. Selain melakukan bantuan gerak untuk kaki pada bayi, kita juga bisa melakukan pijatan ilu ya. Udah pernah juga nih saya berikan pada konten ini, kolik. Nanti disimak lagi aja ya, daripada saya ngulang-ulang nih. Biar yang belum pernah nyimak, disimak juga ya tentang kolik. Kemudian pada penderita yang lebih dewasa, lebih gede, itu bisa diberikan, misalkan udah sangat mengganggu ya, bisa diberikan laksatif ya, laksatif alami, sifatnya mengeluarkan BAB, dan kalau memang terpaksa pada keadaan mau operasi dan lain sebagainya, kita juga diberikan gliserin gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk memecah BAB sehingga bisa BAB lebih lancar ya, atau setidaknya merangsang dari, mohon maaf, dari anusnya ya, untuk meregang dan akhirnya bisa keluar tuh BAB. Nah, laksatif yang herbal ini itu nggak bisa juga kita berikan dalam jangka waktu panjang ya, karena ternyata walaupun sealami mungkin produk-produk herbal itu juga kita nggak tahu nih yang sifatnya hepatotoksik atau beracun buat hepar dalam jangka waktu lama atau aman-aman aja, kita nggak tahu secara pasti. Maka sebisanya berikan yang lebih alami lagi dari preparat herbal, laksan herbal, yaitu dengan pemberian buah dan sayuran. Itu jauh lebih baik daripada pemberian obat pelancar BAB gitu ya kira-kira. Kalau memang sangat-sangat mengganggu, terutama sampai obstipasi ya, ini yang perlu kita waspadai. Kalau memang tadi nggak bisa diatasi dengan mengeliminir segala penyebab, dia masih terus seperti itu, bahkan sampai seminggu lebih nggak BAB, jangan-jangan ada permasalahan lain ya. Misalnya ada obstruksi lain yang akhirnya pasase usus terganggu nih, misal ada gumpalan cacing, misal ada herniasi ya, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih lengkapnya di ileus obstruktif ya. Cuman kalau memang sangat mengganggu, nggak obstipasi, nggak ada salahnya untuk ke dokter, dan mungkin dokter akan memberikan terapi yang medis ya, bukan yang apa, dan pasti dokter akan melakukan terapi atau tindakan secara medis. Oke? Jadi jangan remehkan juga namanya konstipasi. Jangan-jangan ada hal-hal lain yang perlu kita waspadai gitu. Oke, sekian dari saya.
Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup karena terlalu banyak juga tidak baik ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian gerak badan yang cukup, perbanyak serat dan juga perbanyak serat dari sayur dan buah. Kemudian hindari stres baik fisik maupun psikis, dan jangan ada kebiasaan menahan buang air besar karena kadang rangsangan dari buang air besar itu nggak bisa datang kapan-kapan aja ya, tetapi dia sewaktu datang kalau nggak segera dikeluarkan, dia airnya direabsorpsi lagi nih sama tubuh, akhirnya hasrat untuk BAB-nya jadi hilang. Maka segeralah ke toilet untuk membuang apa yang harus kita buang karena itu sifatnya sampah ya, dan jangan suka menahan-nahan. Oke? Sampai jumpa di lain konten.